Allah subhanahu wa ta'ala wa ani'buduni haja siratum mustaqim. Sadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di majlis ini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Nyambung pengajian kemarin halaman 13. Dasar ilmu tauhid. Dasar ilmu tauhid ialah mengenal sifat-sifat yang wajib bagi muslim mengenalnya. Menurut paham ahli sunnah wal jamaah, sifat yang wajib diketahui ada 20 sifat saja. Sebenarnya ada kehitungan sifat bagi Tuhan. Nah, wajib menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah hanya 20. Nah, kita perlu ketahui lah. Tauhid kepada Allah itu wajib dengan dalil apa tuh? Dengan dalil-dalilnya. Walaupun hanya dalil akal. Jadi kalau kada pakai dalil, maka tauhidnya kada diterima lah sekurang-kurang dari akal. Ini contoh Tuhan itu kuasa. Ditanya oleh orang, apa tanda kekuasaan Tuhan? Jadi dari kita yang menjadikan langit dan bumi ini, itu tanda Tuhan kuasa. Karena belum ada seseorang yang mampu mengolah langit luas, langit itu kan gampang. Ada mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil akal ngarannya. Kalau dalil akal ini paling sempurna udah. Wallahul ladzi la ilaha. Dialah Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara kedua. Dan makanya dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Pertama dari wajib diketahui bagi kita orang mukmin sifat wujud. Ini sebuah ngaran dari sifat Tuhan. Kenapa wujud diandak pertama dari sifat Tuhan? Habis kalau orang ada, orang yang kadada bersifatlah. Mustahil bersifat orang kadada. Lalu diletakkan oleh paham ahli sunnah wal jamaah. Pertama dari sifat yang wajib kita kenal wujud ada. Ada sebagian mengatakan dari ahli tauhid yang pertama sifat hayat. Habis kalau orangnya kada hayat. Tentunya kada bersifat. Contoh orang yang meninggal, melihatnya kada, mendengar kada, tahu kadanya. Ini ada sebagian daripada orang-orang tauhid. Jadi ada 2. Pertama wujud dari sifat yang pertama. Nah kedua ya bahasa Jawa ngaranya saming mohon podo aja. Nah, wujud adalah sifat yang pertama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bermewujud artinya ada. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban mempercayai dan meyakinilah adanya Allah ta'ala laisa kamitslihi. Adanya tidak dapat diumpamakan dengan segala makhluk yang ada. Jadi kadang-kadang diumpamakan Tuhan dengan segala makhluk yang ada nih.
Jadi adanya Tuhan bersifat laisa. Nah, kalau waktu di akhir hayatnya nak datang berupa si Abdul Qadir, jadi mengaku si Abdul Qadir ini mengaku Tuhan, jangan aku diumpati. Siapapun datang, sekalipun Nabi kita kalau mengaku Tuhan jangan diumpati juga. Masih kita lihat bentuknya dengan mata kepala. Nah, ini Tuhan ini di dunia ini menampakkan dirinya, menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya di batin hambanya. Tetap di batin kita Allah Allah atau ya Allah ya Allah atau ya Nur ya Nur atau ya Hak ya Hak. Pilihlah di antara tiga macam ini. Nah, diingat apapun yang dilihat. Nah, siapapun orangnya mengaku Allah jangan hakon. Nah, ini cara kita supaya jangan talimbah kepercayaan lah. Karena Al-Quran sudah jelas menyatakan laisa kamitslihi syai'un, Tuhan tidak ada seumpamanya. Artinya kadang menyamai lawan Tuhan dari segala makhluk yang ada. Karena di akhirat Tuhan bisa dilihat dengan mata kepala dan berbentuk, itu urusan Tuhan untuk memperlihatkan dirinya lawan kita. Habis itulah la nihayata liwujudihi, tidak ada akhir bagi adanya Allah Ta'ala. Kada ada akhir bagi adanya Tuhan, kekal itu Tuhan. Semua makhluk binasa, kada ada nang lawasnya lah. Wa wujuduhu qaimun, dan adanya Allah Subhanahu wa taala qadim. Wa wujudul qadimun, adanya Allah qadim. Qadim itu kekal selamanya. Kiamat tetap Tuhan ada. Tetap kuasaannya hendaknya seperti semula. Jadi kekuasaan Tuhan kada berkurang. Kalau kita kan bisa berkurang nih. Biar diobati apapun, dijamnya apapun, kayak Yesus tetap. Ya sudah Tuhan belamah juga awaknya. Nah, itulah Tuhan. Nah. Kekal abadi, Tuhan itu kekal abadi selama-lamanya lah. Soal apa bedanya adanya kita dan adanya makhluk dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Tolong jelaskan apa bedanya kita dan makhluk dan dengan Tuhan. Itu yang dipertanyakan. Jawab, amma wujudana wa wujudu ghairina minal makhluqat fi haizil adami. Ini tauhid kelas tinggi nih lah. Adapun adanya kita dan adanya makhluk dan adanya yang lain dari kita, dari segala makhluk yang ada, menampati tidak ada pada hakikatnya. Adanya kita dan adanya makhluk, ada dari segala makhluk nih, binatang apapun itu sama kadada, karena kada kadim, kada kekal. Buktinya karena kalau sudah meninggal kita dimasukkan dalam kubur, kemana mencari lagi tadi. Nah, ini yang dikatakan adanya kita dan adanya makhluk sama dengan kedada. Jadi yang ada nih apa? Yang ada nih kenyataan adanya sifat Tuhan. Melihat mata kita mendengar ini kenyataan adanya sifat Tuhan. Atau adanya Allah. Jadi kita ini kada berdiri dengan sendirinya. Adanya dengan adanya Allah. Tinggal memuji-muji aja lagi. Nah,
Kalau ingin tauhid kita sempurna agar mencapai ma'rifat, nah, tidak ada pada hakikatnya adanya kita dan adanya makhluk. Pada hakikatnya tidak ada kedadaan itu. Nah. Wah, sampai ke itu keyakinan ikan lapang terbang hati dalam pikiran. Dalam ilmu tauhid dikatakan, di dalam ilmu tauhid dikatakan, ini kesimpulan dari sifat wujud. Annal wujud bainal adamaini adamun. Artinya sesungguhnya yang ada ini seperti kita atau seperti makhluk yang ada ini, di antara dua tidak ada, maka hukumnya dalam ilmu tauhid sama dengan tidak ada. Pengertiannya kain, kita dan makhluk yang ada nih di antara dua tidak ada, maksudnya asalnya kedada kita, dengan perkawinan ada kita, tapi satu saat kita kedada. Dalam ilmu tauhid hukumnya sama dengan kedada. Adanya kita nih, yang kayak apa? Adanya kita nih berdiri dengan adanya Allah. Artinya kada terpisah lawan Tuhan. Karena untuk menyempurnakan iman bukan hanya dengan percaya dengan adanya Allah, percaya juga dengan adanya Muhammad Rasulullah. Habis kayak apa caranya? Caranya dengan mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kan ada hubungannya. Lawan Tuhan, lawan Nabi, bahasa Nabi. Ya panak dan isgirak di Nur Muhammad. Ini supaya jangan terpisah diri lawan diri Tuhan, diri Nabi. Kalau sudah seseorang meyakini, merasakan bahwa dirinya Muhammad ini orang lawan Tuhan, lawan Nabi, ngarinya lawan Tuhan mendapat rahmatnya, lawan Nabi mendapat sifat. Kita ini di antara dua aja, rahmat lawan apa? Itu cara supaya jangan terpisah lah lawan Tuhan, Nabi. Ini cara orang bertauhid, bahwa di antara dua kedada hukumnya kedada, seperti kita asalnya kedada, ada kemudian kedada, hukumnya sama dengan tidak ada. Sekarang adanya kita lawan diri Tuhan, diri Nabi, bahasa Nabi Nur Muhammad, supaya dalam keadaan zikir lawan salawat. Itu bahasa Nabi itu. Artinya sesungguhnya yang ada ini seperti kita atau seperti makhluk yang ada ini di antara dua tidak ada, maka hukumnya dalam ilmu tauhid sama dengan tidak ada. Jadi ingat bahwa adanya kita, dalil adanya Allah, adanya kita, dalil adanya Nabi kita. Hubungkan diri kita dengan adanya Allah, hubungkan diri kita dengan adanya Nabi, supaya dalam keadaan zikir dan selawat. Satu, asa kita tidak ada, memang mula-mulanya kita tidak ada. Demikian juga makhluk-makhluk asalnya tidak ada. Ini tauhid lah. Kedua, kemudian ada kita melalui perkawinan. Maksudnya dilahirkan kita ke dunia ini, ada kita, hidup kita. Tiga, setelah ada hidup, lama atau sebentar, hidup nih, lama atau sebentar. Maksudnya, namun akhirnya tidak ada, lawas atau setemat, tapi akhirnya kendali juga. Dengan kematian kita. Jadi kedalnya dengan kematian.
Ini kan tinggal tulang belulang aja lagi. Tuh lihat di Mekah. Ini di Mekah bila orang mati dibuat ke dalam gua. Habis daging nih dikumpulkan, tulang-tulang dipindahkan. Nah, satu-satunya sampai sekarang masih unggul Imam Nawawi Banten. Itu aja unggul. Lihat akan orang lawan aku di handphone. Hanya satu-satunya Imam Nawawi diabadikan orang, kedua ini menggarak orang. Ternyata Imam Nawawi salah satunya yang menyebarkan tentang maulid. Itu lihat di dalam kitab Murakil Budiah lah. Madarijus salah. Di dalam kitab Madarijus sampai ujar si Imam Nawawi nak ada hancur nih. Man azama maulidi kuntu safian yaumul qiyamah. Barang siapa membesarkan kelahiranku ya Nabi, aku memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat. Protes di Banjar pernah terjadi Haji Sutie. Nah. Kada ada pemulutan di zaman Nabi, oke. Dan hadisnya kada ada juga. Menurut guru-guru di Matapura Bahari, contoh seperti Imam Nawawi, beliau bermimpi Nabi. Jadi ya Nabi, barang siapa membesarkan kelahiranku, aku memberikan syafaat pada hari kemudian. Memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Orang yang mendapat syafaat pasti masuk surga. Kadang mungkin masuk surga tanpa syafaat Nabi. Jadi maksud orang yang membesarkan kelahiranku, nengaran kelahiran itu ada orangnya, ya kan? Ya kan? Itu jangan dianggap kayak bayi, nah halus, jangan. Maksud membesarkan sebesar diri kita. Ini perasaan. Iya, rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad. Jangan dianggap kayak bayi hanya lahir. Halus kan bayi itu. Berapa ya? Terus paling 3,5 kilo lah. Ini sebesar diri kita. Ini membesarkan hari kelahiran Nabi. Nabi lahir, ada Nabi kita yakini kalau ingin selamat. Apa ada dalilnya lah? Ada. Sudah dirasakan kemarin. Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Nanti ayatnya. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Artinya Allah tidak akan mengajab mereka yang beriman wa anta, selama engkau ya Muhammad pada mereka. Jadi jangan dianggap nang kayak bayi, jangan. Nabi itu walaupun lahir tapi akalnya sudah sempurna kan sebagaimana kita. Nabi lahir langsung melihat. Maka dilihat luar biasa dilihat Nabi. Yang pertama dilihat Nabi adalah nur. Baru alam semesta dan isi-isinya. Walaupun Nabi berbaring-baring sebagaimana bayi. Jadi pandangan Nabi ini menembus ke atas alam semesta. Nah di atas alam semestanya Nur Muhammad aja. Nah lain belum ada. Dan nyata itu diri kita. Asalnya kita satu aja. Asalnya satu aja. Nah kayak biji juga udah jana. Nah kayak biji. Terserah aja. Apakah biji empalan atau biji. Macam-macam. Nah karena biji. Silahkan tanam. Tumbuh kan jadi batang. Jadi ranting. Jadi tangkai jadi ranting.
jadi daun, jadi bunga, akhir-akhirnya jadi buah. Lihat buah itu ada biji. Asalnya itu biji dari zaman Nabi Adam, kayak palam tuh hitungi kadang-kadang Tuhan lagi banyak. Tapi asalnya biji, ya kan. Nah kita kembali kepada asal diri kita Nur Muhammad. Yakini benar-benar. Kalau ingin pertama-tama dekat diri, kalau ingin diri ada hubungan lawan Tuhan, lawan Nabi. Nah ini yang dimaksud. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim. Allah tidak akan mengajab akan mereka yang beriman selama engkau pada mereka. Jadi nengaran barang siapa membesarkan kelahiranku ya Nabi, aku kena memberikan syafaat. Jadi jangan diangkat kecil. Ya almarhum Guru Haji Anak Ramli Bati-Bati ingat sampai sekarang dan rajin aku lontarkan supaya aku ingatlah. Nyawa tahukah, ini ujar beliau, diri Nabi ada pada diri kita. Jangan dianggap sekecil lubang jarum. Dengan kesalahan kita disiksa dan diajab. Tapi sampai ke diri Nabi yang kita anggap sekecil lubang jarum, dia dibangkitkan kita dari api neraka. Tapi kalau kada sekecil sebesar diri kita, pajak api neraka Jasidin. Undani pernah dilihatkan oleh Tuhan. Mengaran neraka nih. Merasakan bunyi-bunyi Muhammad nih. Sekali ku datangi pajak api neraka Jasidin. Ini orang pemain kelas tinggi, orang dibukakan hijab. Ini sesuai dengan Al-Quran. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta. Kemudian ayat yang berikut yang mendukung nih kelebihan Nabi kita nih. Ini ayatnya nih. Yauma la yukhjillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada hari dunia dan akhirat Tuhan tidak akan menyanyiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Tuhan juga tidak akan menyanyiakan mereka yang beriman beserta Nabi. Nyaman kehendak selamat, asa yakini dan rasakan bahwa diri Nur Muhammad atau bahwa diri Muhammad Rasulullah. Cuman dengaran Nabilah apabila tiba perintah Tuhan, sini laksanakan perintahnya. Nah kata-kata sembahyang. Kalau pandai pada sembahyang, apalagi sudah dijajah sembahyang, jangan sama sekali kada sembahyang. Karena sembahyang yang pertama nuran untuk menjadi cahaya karena ketika kita di alam kubur, ketika kita menjalani titian Siratal Mustaqim, sekalinya Siratal Mustaqim di bawahnya gelap benar. Nah, kayak apa supaya kita melihat titian itu, nah supaya jangan mentabau, salah mentabau. Kalau orang bahari menyambat Siratal Muntabau, orang Banjar, karena Siratal Mustaqim Pak. Karena gair orang bahari kalau mentah bawa ke bawah, di bawah titian Siratal Mustaqim neraka ya. Itu ceritanya dalam riwayat lah. Jadi yang pertama hikmah dari sembahyang, nuran menjadi cahaya di alam kubur, menjadi cahaya ketika kita menjalani titian Siratal Mustaqim, itu yang pertama. Yang kedua burhanan, menunjuk Nabi. Lain ngaran orang burhan lain. Burhani bahasa Nabi, bahasa Arab. Karena Nabi orang Arab, artinya juru terjemah. Jadi bagi orang sembahyang, kada perlu menjawab pertanyaan mungkin nakir. Sembahyang kita itu ini karena menjawab.
Contoh, jar muka nakir, marah buka siapa Tuhanmu? Allahu Akbar, jar sembahyang kita. Umailah jar. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Ujar sembahyang kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Wama atikaduka, apa itikadmu? Ujar sembahyang kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wama imamuka, apa imammu? Kalau jawab Al-Quran, imamku kan hatam Al-Quran, baca gitu pernah. Fatihah itu kan semua isi Al-Quran. Jadi sembahyang kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai Pokoknya Hartman. Jawabannya 100 nilainya. Jadi ya guru ajanang silahkan ikan tuh di sini nak enggak di keburukan ini. Nah, dangarakan kayak Pak menjawab karena di sini. Biar orang kada sembahyang biar apa marbuka wa man nabiyuka itu kamu jawab. Apa di dunia nih? Tetap ada kamu jawab. Sudah dipadakan Nabi burhanan juru jawab ketika ditanya oleh Mungkar Nakir di dalam kubur. Terakhir wanajatan. Sembahyang untuk menyelamatkan kita. Ini bilang ke sembahyang amal ibadahnya kayak apapun kan diterima oleh Tuhan. Hajinya jarajis juga diterima, ujar Nabi. Zakatnya juga kan diterima. Kalau kita sembahyang sekecil lah semut dari kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya sembahyang. Nah, jadi ayat ini artinya pada hari tidak menyanyiakan Allah kepada Nabi kita, dan Allah juga tidak akan menyanyiakan mereka yang beriman. Kita orang beriman, tapi besertanya habis kayak apa beserta Nabi? Kita harus mengenal sebenar-benar diri kita. Sebenar-benar diri kita ada hubungan dengan nama Nabi. Ini nama beserta Nabi. Nah, pentinglah. Siapa yang bilang ada penting? Di dalam kitab dikatakan, i'lam. Nah, i'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun. Ketahuilah sesungguhnya mengenal diri. Jadi ada dua, jasmani lawan rohani. Sesungguhnya mengenal diri penting. Kenapa jadi penting? Karena diri kita ada hubungan lawan Tuhan dan Nabi. Supaya kita dalam rahmat Tuhan dan supaya kita dalam syafaat. Nah, ini maksud hikmah daripada mengenal diri. Orang bahari jadi benar mengenal diri ini. Ini jalan supaya kita selamat dari azab dan siksa, supaya kita kada sia-sia karena waktu sakaratul maut. Kalau nangaran sia-sia tuh waktu hendak sakaratnya. Oh, gelisah, kedukaan, kuciak. Menderita sakit. Coba aja bakaran Bapak Nabi Muhammad, kurang sakitnya nih. Bisa-bisa kada terasa sakit. Waktu sakaratul maut, jar Nabi nengaran sakaratul maut nih, sakitnya lebih sakit dari kambing dikelimbiti. Ini kambing itu nah, ditarik kulitnya anehnya. 70 kali sakit itu kan. Kalau sangalang-alih kadang-kadang haji sila di sini ada kan bahan di sini nah. Tegeteh aja sakit jelas. Tarik segini sakit. 70 kali sakit itu. Nah, kayak siapa sehindar dari nang kesakitan panel isgor aja salah satu syaratnya. Panel lawan is supaya mati lenyap nah. Supaya kita lepas dari gang yang wah. Habis sudahlah. Sambungannya lagi.
Mana semuanya? Hah? Nomor 4 lah. Nyalah. Maka pada ilmu tauhid hukumnya sama dengan tidak ada. Bisa berakhir adanya kita. Tuhan berbeda dengan kita. Berarti kada berakhir nih. Nah. Tuhan kekal abadi. Tidak mati, hidup selamanya. Kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kita nih. Akan kembali semuanya. Nang jadi permasalahan kembali nih nah. Apa nyampai kajian malam syukur kada itu aja. Seandainya sampai apa diterima atau kada itu aja masalahnya. Syekh Saman Al-Madani mewariskan ilmu lawan kita yang ada di Kalimantan Selatan nih. Ilmu apa ngarannya? Ilmu hakikat. Syekh Saman mewariskan ilmu hakikat. Bagi mereka yang amalkan, meninggal diperlihatkan oleh Allah kepada Syekh Saman kembali ruhnya sampai dan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Karena kan belum ada nama rohani kembali memberatan Yahudi hajar Tuhan, iya kada salah. Masalahnya sampai atau kada itu aja. Karena belum ada mursyid rohani. Nah, diruskan hanya jasmani. Seandainya sampai atau diterima atau kada tahu juga. Nah, dengan ilmu hakikat, menurut kita insya Allah kembali sampai dan diterima. Apa sih arti ilmu hakikat? Inilah daripada ilmu tauhid nih. Ilmu tauhid ini masalah etikat hati. Jangan berubah nih. Allah Ta'ala ada. Nabi ada. Ilmu hakikat lain daripada ilmu tauhid. Dan ilmu hakikat ini orang yang paling bertauhid ilmu hakikat ini. Nah, tentang arti daripada ilmu hakikat, ilmu yang membicarakan masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi, jangan menurut pendapat, adalah daripada nur. Nah, nih. Waman tahaqqaqa aja. Ini kalimatnya waman tahaqqaqa bi hakikati nafsi. Sebenar-benar diri Nur Muhammad ini jangan dirubah nih. Ini tujuan supaya selamat kita di hara supaya yang kayak lenyap dari kita jarang bahari lenyap kada terlihat rasanya kegelisahan lah. Jadi caranya nah singkat waman tahaqqaqa bi hakikati nafsi, dan barang siapa tahaqqaqa nang benar-benar bi hakikati nafsi dengan sebenar-benar dirinya, orang yang benar-benar dengan sebenar-benar dirinya, mutlak diri Muhammad ala qabdatir rahmannya, orang itu dalam genggaman kasih sayang Tuhan, dosanya diampuni oleh Tuhan, kembali ruhnya sampai dan diterima. Ini yang dikatakan mengenal diri penting supaya apa? Supaya kembali ruh sampai. Nah habis sudahlah. Kita kembali semua Pak. Jarang kada kembali. Saya kebayaran saya tuh. Saya mati. Bayar ulang kan. Tahun depan bayar pulang CM. Adanya yang bayar kan. Nang berduit adalah menang kita kan duit kalau kau bayar juga. Habis cakap tidak Pak Harto kan bayar, cakapnya kau ditukar lah. Habis sudah. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Artinya jika kamu bersyukur,
yakni menggunakan nikmat sehat. Kita hukumnya sama ke dada. Kita hidup dianjurkan oleh Tuhan bersyukur, yakni menggunakan nikmat sehat, waktu lapang, waktu berada, tampulu adab, menggunakan ke jalan yang diridhai Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu. Ini syaratnya. Kita menuntut ilmu dalam ridha Tuhan, satu langkah 10 kebaikan, 10 kejahatan yang dihapus oleh Tuhan. Itu aja dari rumah kamu. Selangkah berkendaraan guru ya, seputaran itu nah. 2 langkah kamu. Bantu 2 langkah dari lah. Najis itu dari sana boh benar teh. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan. Berdosa bagi yang mereka mengabaikannya, siksa bagi yang malas menuntut ilmu. Kemudian menggunakan nikmat tersebut dengan beribadah dan beramal baik. Allah akan membalas semuanya dan Allah lebihkan kebaikan di dalam akhirat nanti. Dan apabila kamu kufur, tidak menggunakan nikmat tersebut, maka kata Allah, azabku nanti sangat pedih. Jadi ujar Tuhan di dalam Al-Quran. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Hendaklah kamu, ujar Tuhan, beribadah kepadaku. Ibadah terbagi kepada 3 bagian. Jadi pertama ibadah syariat. Ini enggak ibadah syariat. Yang kedua ibadah tarekat. Ada 4 lah ibadah tarekat. Yang ketiga ibadah hakikat. Yang keempat ibadah 4. Pertama ibadah syariat. Nah, kedua ibadah tarekat. Ini dilakukan dengan anggota. Tidak ada bacaan yang dibaca. Ini ibadah syariat dan ibadah tarekat. Ibadah hakikat dan ibadah marifat beranian aja, bebenyiman aja orang sini. Hanya menggunakan keyakinan, perasaan, terakhir pandangan. Ini ibadah hakikat dengan ibadah marifat. Ibadah syariat, ibadah sesuai dengan apa ditentukan oleh Tuhan. Contohnya sekarang kita Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian syariatun Nabi, sholat tarawih bersama. Dan boleh juga tarawih dikerjakan sendirian. Nah, diutamakan di malam Ramadan jangan sampai tertinggal witir. Karena ujar Tuhan dalam hadisnya, innallaha witrun yuhibbul witra. Tuhan suka dengan mengganjil. Innallah sesungguhnya Allah itu satu dan senang Tuhan dengan nang satu. Ya tuh satu-satunya sembahyang witir tuh. Nah, jadi sembahyang witir itu tutup dengan nang satu ya, amun 2 aja kada witir ngarannya, ganap ngarannya lah. Nah, ini dikatakan ibadah sah, ada yang dikerjakan, ada yang dibaca. Kedua ibadah tarekat, nih tarekat banyak lah.
Nah tadi kita nang astagfirullahaladzim, tadi nang sama-sama kita baca, kemudian beranai, tutup mulut, pejamkan mata, di hati Allah Allah lah. Itu artinya wirdul khusyiyah, peninggalan dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu artinya wirid dari tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyahnya banyak lah yang dibaca. Nah ini ngarannya tarekat-tarekat ini banyak. Silahkan tarekat manakah dipakai. Kesimpulan dari tarekat kayak apa? Kalian mengamalkan tarekat nih. Kebanyakan ilah hadratinnya, macam-macamnya lah. Kembali kita kepada hadis Nabi. Jadi ujar Nabi kita, ya Ali ta'al, idza taqarraban nas bi anwa'il bir, fataqarrab anta bi aqli. Hai Ali, mendekatlah. Mendekat jadi Ali. Jadi ujar Nabi, apabila engkau lihat hai Ali, manusia menghampirkan diri dengan bermacam-macam ibadah. Cukup hai Ali, hampirkan diri dengan gunakan akal. Lalu para ulama mengartikan dengan gunakan akal ya musyahadah. Padahal Nabi ada memberikan jalan nang supaya lakas je manfaatnya sendiri. Apa aja Nabi kita, ghamid ainaika, pejamkan dua matamu. Wa asik di sana, tutup mulutmu. Ulama tarekat menambah ilat membukakan ke langit. Padahal kan ada, tapi jangan disalahkan. Supaya apa? Supaya jangan tak keluar ada di dalam aja. Pendapat boleh, kadang kita jangan disalahkan. Wakul Allah Allah fi qalbika, katakan hai Ali sekarang Allah Allah di hatimu. Lakukan oleh Ali. Sadar Sayyidina Ali, telah sadar di asalnya ke alam sabalah, rasa kadada Sayyidina Ali nih. Nah, pertama keyakinan, kedua perasaan. Pada ingat lagi lawan apa-apa aja. Ini orang yang terdapat Lailatul Qadarika. Mulai tanggal 17 Ramadan nih parak lagi ya Allah. Sembahyang malam 2 rakaat, beranai menghadap kiblat, tutup mulut, pejamkan dua mata. Di hati. Amun sampai kena keyakinan, perasaan ada hanya Allah. Ini orang terdapat Lailatul Qadar. Kenapa? Itu ayat Lailatul Qadar nih. Bunyinya kayak ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah ini supaya Haji Suti tahu nih kan. Nah. Sesungguhnya aku kata Tuhan turun pada malam Lailatul Qadar. Bapak turun Tuhan. Anak wadah Haji Suti. Itu cuma anak wadah Haji Suti sudah. Turun Tuhan. Atau dalam bahasa tasawuf tajalli, itulah. Tuhan menampakkan dirinya. Boleh diartikan turun kepada siapa Tuhan menampakkan dirinya? Kepada Muhammad. Orang yang meyakini merasakan bahwa dirinya Muhammad, ditambah lagi pejamkan mata, tutup mulut, di hati zikir sampai terasa kena ada hanya Allah. Ini orang terdapat Lailatul Qadar. Mana ayat yang menjelaskan tanazzalul malaikat wa ruh biha. Ini tulisannya tanazzalul. Nah, ini tanazzalul pada ayat lain Tuhan mengatakan malaikat yang turun. Waruh. Jadi tajalnya
ke alam rohani. Roh kan rohani ada pada diri kita. Sepanjang rohani ada pada diri, kita mendengar, kita melihat, ada keimanan, ada keyakinan, ada perasaan. Kalau rohani sudah terpisah lawan jasmani, seperti orang mati itu nah. Di situ ada keyakinan lagi, ada keimanan, ada perasaan. Jadi Tuhan tajalli ke rohani kita. Jadi oleh Tuhan dalam Al-Quran dikatakan, Inni amantu birabbikum. Dengarkan, apa nih kita dengarkan? Tuhan menyatakan diri dan menampakkan namanya. Tajalli pada marifat nyaranya. Itu yang ada kan ini. Ini orang terdapat untuk qadar yang lebih baik dari beribadah 1000 bulan. Atau lebih baik dari beribadah 83 tahun. Ada qadar mulai malam 17 Ramadan sampai akhir Ramadan. Nang kebanyakan di malam-malam nang ganjil. Nang jelasan menurut Imam Ghazali mulai dari malam 21, 23, 25, 27, terakhir 29. Jaga itu malam Lailatul Qadar. Sebab bertamu malam Lailatul Qadar sama lebih ibadah 83 tahun menurut Quran. Al-Quran kan berubah lagi ya Quran. Kenapa? Al-Quran itu dipeliharakan oleh Tuhan. Termasuk kita juga. Keempat dipeliharakan oleh Tuhan. Jadi ayat berikutnya tanazul malaikat. Turun malaikat, memang turun malaikat dari langit. Membawa panji, bendera aja kita. Bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waroh ini kembali kepada diri kita. Diri dua, pertama jasmani lawan rohani. Tanpa rohani kan jasmani ini kan ada artinya. Tanpa rohani, jasmani ini kan ada artinya aja. Kayak apapun sugihnya orang nih. Kayak apapun bungasnya orang, kayak apapun cantiknya, ada artinya kan. Cagar dibuat ke kubur ke dalam tanah, dikubur. Ada artinya lagi lah. Ada artinya. Rohani nang kembali karena nang mendapat nikmat. Namun ini apa sama sekali, apa menakoni mungkar nakir, nggak ada tahu apa lagi. Nanti takwa di mungkar nakir rohani. Nah rohani dapat Lailatul Qadar di harta orang aja mendapat makom dan kedudukan karena di sana dari Tuhan. Nah habis sudahlah sambungannya nih. Kas mana tadi? Nah sambungannya lah. Dan apabila kamu kufur tidak menggunakan nikmat tersebut, maka kata Allah azabku nanti sangat pedih. Soal, apakah dalil adanya Allah? Karena iman tanpa dalil imannya mardut. Mardut ini tidak ada diterima lah. Imannya tidak diterima. Jawab. Dalilnya Al-Quran. Dalil Al-Quran tentang adanya Allah Ta'ala. Allahu khalaqallahu samawati wal ard bil haqqi inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Allah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan sebenarnya. Sesungguhnya yang demikian tanda kebesaran Allah bagi mereka yang beriman. Al-Ankabut. Ada juga dalilnya Allahul ladzi la ilaha illa huwal. Ada juga banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an lah. Firman Allah Ta'ala, Qul huwa ayatum bayinat min suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Al-Ankabut ayat 49. Langit dan bumi termasuk barang antara keduanya adalah tanda yang nyata bagi tanda yang nyata pada dada mereka yang berilmu. Jadi langit dan bumi tanda yang nyata bagi orang yang berilmu. Tidaklah orang yang mengingkari tanda kebesaran kami melainkan mereka yang zalim. Jadi orang kepercaya lawan kebesaran Tuhan,
lawan Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, itu orang yang zalim. Kalau zalim, orang yang kada percaya, orang yang rugi. Nah, ini dalil. Jadi kembali kita kepada ayat yang di atas tadi. Itu bacanya tilka bal wa ayatun bayinat min suduril ladzina utul ilma. Orang nambah ilmu nih. Orang berilmu. Ya harus tahu nih bahwa Tuhan itu ada. Harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Nang dipermasalahkan jar almarhum gerejana adanya di mana. Dari sini kita disuruh berzikir di hati supaya ada. Pertama pada pendengaran. Begitu kita pusatkan pendengaran, ada sekali di batin. Nah rasakannya lagi nah. Jadi adanya di batin bagi orang yang berilmu. Bagi orang kada berilmu, iya nanti dikatakan dalam Quran. Anu minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Iman orang yang bodoh ini. Itu orang yang bodoh aja Tuhan. Kada tahunya bahwa di hati kenyataan adanya Allah. Dari situ kita dianjurkan berzikir rajin-rajin di hati. Daripada mikir akan dunia nak ada betihang balawasan. Mencagar iman kayak orang bodoh. Iman orang bodoh di saat sakarat sudah hilang imannya. Ini bisa antara dua nih. Amun kada mati dalam keadaan sukhotimah. Kalau soal timah dengan keadilan Tuhan. Masih bisa masuk surga. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir. Kada bakalan dibangkitkan dari neraka. Ini yang paling dikhawatirkan Nabi kita. Bagi umat akhir zaman. Nah kemudian ibadah yang dimaksud dari Tuhan, hendaklah beribadah kamu kepadaku. Ini jalan yang lurus. Tadi kedua ibadah tarekat, nah ketiga ibadah hakikat. Apa arti ibadah hakikat? Ibadah sebenarnya. Kenapa dikatakan ibadah sebenarnya? Karena sifatnya hubungan diri lawan Tuhan dan Nabi. Caranya bil pada iwal istiqraq aja, bil pana iwal istiqraq. Ini caranya nah. Al istiqraq. Pada di sini pada di Nur Muhammad, yakini rasakan diri Muhammad, istiqraq lakukan di tempat khusus, waktu khusus, pejamkan mata, tutup mulut, keyakinan dan rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad. Ini ngaruhnya ibadah hakikat. Ibadah hakikat itu ibadah yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang lebih mulia daripada ibadah hakikat. Nah, yang ketiga ibadah ma'rifat. Bahwa hati berzikir. Nah, ini ibadah ma'rifat. Jadi ibadah hakikat dengan ibadah ma'rifat ini urusan batin nih. Ibadah syariat dan ibadah tarekat urusan lahir. Nah, ini bagi orang berilmu. Nah, nyaman kalau kita tahu jalannya. Kada kawa ibadah syariat, kada bisi tarekat, pakai ibadah hakikat dan ibadah ma'rifat. Ini pakaian setiap waktu dan saat supaya dilihat Tuhan. Ini bila kada pakai Tuhan kada melihati ya kan. Habis itulah. Nah, ini maksudnya Ankabut. Nah, mereka-mereka yang percaya dengan kebatilan, belum lagi lah sambungannya firman Allah, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Al-Ankabut ayat 52. Mereka-mereka yang percaya dengan kebatilan, tidak percaya dengan ciptaan Tuhan, dan mereka kafir dengan Allah, berpaling dengan Allah, tidak percaya serta mendustakan ciptaan Allah, mereka nantinya dalam kerugian yang besar. Dinamakan ayat-ayat di atas dengan dalil nakli. Ini dalil nakal, ngarannya dalil yang diambil dari Al-Quran.
Kemudian dalil kedua adalah dalil akli. Dalil dengan menggunakan akal pikiran. Seperti mereka mengatakan Allah Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, dan yang memberi rezeki. Dan Allah juga sebenarnya yang mematikan. Ini dalil. Nah, kedengarannya soal. Adakah ayat yang menyatakan bahwa Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, serta yang memberi rezeki dan yang menjadikan? Ini ayat-ayatnya, dalil-dalilnya jawab. Ya ada. Ya ada. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Terkumpul di sini dalilnya. Ar-Rum ayat 40. Allah Tuhan yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki kamu, kemudian Tuhan yang mematikan kamu dan yang menghidupkan kamu. Dalilnya lengkap ini. Nah, jadi kadang-kala kita menisbahkan kepada yang lain karena Al-Quran mengatakan seperti itulah. Firman Allah, apaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. As-Sajdah ayat 18. Lengkap dalilnya di sini, Kang. Makanya di guru Banjar kalau tahu tauhid nadan sabuting dalilnya ampih lah. Sini lengkap bujur. Longor kepala aku mencari di Quran. Supaya apa? Supaya menambah keyakinan. Artinya apakah sama balasan orang yang beriman dan balasan orang yang fasik? Orang beriman dibalas oleh Tuhan dengan diselamatkan dari siksa dan azab. Tidak sama balasannya menurut ayat Allah. Mereka yang beriman, mereka percaya dan mereka yang beramal salih, maka bagi mereka surga jannatul ma'wa, tempat yang indah sebagai balasan mereka. Wujud dinamakan sifat nafsiyah. Wujudnya dinamakan sifat nafsiyah. Diri bagi Tuhan. Tuhan ada. Nah, ada diri bagi Tuhan. Tapi adanya laisa. Wajib kita percaya dengan adanya. Kenyataan adanya yang ada di batinnya. Karena Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya. Nah, mustahil Tuhan tidak ada. Jangan Tuhan dipadahkan ke dada. Jar guru ajana bila ke dada di awal kalimat Allah sama kada Tuhan. Itu bahasa orang Bari. Sini kasap orangnya jadi wani mengatakan dimilikan. Karena udah rajin aja sih. Nah, sifat kedua kidam sampai di sini. Jadi sore ini kita haul Siti Hadijah baniat mudahan lancar usaha lah. Bagi yang mencintai Siti Hadijah sama aja Nabi mencintai aku. Dan insya Allah dengan mencintai Hadijah kita mesti dalam keadaan iman. Silakan bawa ke kawanan. Ini persiapan berapa ya, Sur? 150. Wah, kita ini berapa dah? Masih bisa bawa kawan-kawan. Supaya kita makan tenang. Jadi buka di sini, cuma di sini setelah itu cerah. Hendak boleh-boleh, hendak tarawih di sini boleh jual lah. Sampai di sini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi washabihi yang manfa'an alam tanwa alimna min yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam.